Suami saya terkenal sangat memanjakan dan menyayangi saya. Semua orang bilang dia akan menikahi saya. Saya adalah seorang wanita kecil yang telah diberkati dalam kehidupan masa lalu saya. Bahkan saya pikir begitu, sampai saya berada di ruang kerjanya. Lihat apa yang dia sembunyikan. Saya menyadari bahwa suami saya jatuh cinta dengan orang lain. Dan apa yang saya pikir adalah kesempatan emas. Itu hanya lelucon palsu. Ibu saya adalah seorang pedagang. Dia menikah dengan ayahnya dan menjadi selirnya. Li mampu menolong dunia setelah idiom Ki membutuhkan pertolongan. Aku tahu Bibi tidak menyukaiku. Setiap kali ia meminum obat bius yang pahit dan membuat perutnya bergejolak, saya akan mendapatkan kuliah tanpa alasan. Penderitaan gadis pembohong yang tidak berguna. Itu yang paling sering saya dengar dari Bibi. Ketika saya berusia 4 tahun, dia mempertaruhkan nyawanya. Saya punya saudara laki-laki. Sejak saat itu, hati Bibi tertuju pada kakaknya. Bahkan ayah saya pun datang ke rumah Bibi. Saya juga sibuk mengunjungi saudara laki-laki saya. Jika Anda tidak menyukainya, Anda akan bertanya kepada saya. Nyonya Day baru saja melahirkan seorang adik. Kakak saya telah menjadi anak emas di rumah. Bibi lebih percaya diri dengan kata-katanya. Itu sebabnya Nyonya pertama tidak menyukai Niang. Dan aku tidak suka aku. Di suatu tempat yang pribadi dan tidak berpenghuni, Nyonya pertama selalu menatap. Dengan memukau mencubit daging lengan saya yang lembut. Dia menggumamkan sesuatu tentang kuku yang murah. Kau menyebalkan seperti ibumu. Saya menangis kepada ayah saya. Tapi Nyonya Dear memiliki semuanya terbalik. Dia bilang ibu saya yang mengajari saya. Katakan padaku untuk menjebaknya. Setelah kakak saya hamil, saya telah mengurus semuanya. Saudari, mengapa Anda harus menjebak saya seperti ini? Nyonya D lebih banyak menangis daripada saya. Ayahnya menyeka air matanya karena kesakitan. Bibi tidak mengajukan pertanyaan. Mengambil lengan saya dan memaksa saya berlutut. Menampar saya di seluruh tempat. Dia menyeka matanya saat bertarung. Mereka mengatakan saya adalah anak yang memiliki hati yang buruk. Berbohong adalah hal yang buruk. Dengan berlinang air mata, saya menolak untuk mengakui. Bibi, berlututlah dengan tegak. Dia ingin ayahnya menghukumnya karena dosa tidak mendidik anaknya dengan baik. Semakin saya menangis, semakin keras ibu saya memukul saya. Sampai saya tidak tahan dengan rasa sakitnya sejak. Akui kesalahan Anda. Dia akan berhenti. Ayah saya sangat marah sampai dia mencambuk lengan bajunya dan meringis. Biarkan saya berlutut di kuil. Saya takut pergi ke kuil. Ketika hari sudah larut, angin dingin bertiup. Lilin-lilin di dalam kuil ditiup dan dimatikan. Penuh dengan udara dingin. Kakak menyelinap masuk. Bawakan aku selimut dan kompor. Alan, besok aku akan pergi dan meminta ayah untuk bertahan lebih lama lagi. Saya menangis dan mendorongnya menjauh. Anda sama seperti ibu Anda. Mereka semua adalah orang jahat. Ajay menyeka air mata dari sudut mata saya dengan rasa bersalah. Biarkan aku menampar. Dia menggendong saya dalam pelukannya. Ibu Alan yang bersalah, tapi ibu terlalu tertekan. Aku tahu kau membenci ibumu. Kit akan melakukan semua yang dia bisa untuk menebusnya. Saya menangis lebih keras lagi. Ketika saya sudah lebih tua, Nyonya Dearchi mempekerjakannya sebagai instruktur. Saya mendambakan kebaruan dari semuanya. Tapi Bibi tidak peduli padaku. Sang ayah tidak peduli. Nyonya Dear juga tidak akan membiarkan saya pergi. Saya benci bahwa saya hanya putri orang biasa. Ayah saya tidak mencintai saya dan ibu saya tidak mencintai saya. Saya tidak bisa melakukan bantuan apapun. Suster bisa melihat apa yang ada di pikiran saya. Dia mendatangi saya diam-diam sepulang sekolah dengan membawa barang-barangnya. Apa yang diajarkan oleh Bunda Pendeta kepadanya, itulah yang dia ajarkan kepada saya. Dia menyentuh kepala saya. Tersenyumlah dengan lembut. Alan sangat pintar. Jauh lebih cepat daripada yang bisa saya pelajari. Saya senang mendengarnya. Saya belajar untuk menjadi lebih bersemangat. Jadi, untuk saat ini, saya mengesampingkan ketidakbahagiaan saya tentang Nyonya Dai dan Anyang. Lupakan. Ini milik kakak saya. Nyonya Dai juga fokus pada pengembangan. Beberapa serangan kemudian, dia sudah menjadi talenta terkenal di ibu kota. Para mak comblang akan mendobrak ambang pintu rumah. Namun, Nyonya Tai tampaknya memiliki rencana lain. Jangan pernah menyerah. Saya meringkuk di sofa kakak perempuan saya, membaca buku sketsa saya. Memiringkan kepalanya, dia bertanya kepada saudara perempuannya. Pria seperti apa yang Anda sukai? Tangan suster yang menyulam berhenti. Wajah semerah awan. Alan, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah jenderal yang kuat, atau cendekiawan yang brilian, atau anak dari keluarga bangsawan. Saya melihat dengan rasa ingin tahu ke tangan adik saya. Sapu tangan bordir ini disulam dengan sepasang bebek Mandarin. SIS memiliki seseorang di dalam hatinya. Alan, jangan bicara omong kosong. Kemarahan kakak, senyum di sudut matanya tidak mungkin disembunyikan. Ceritakan tentang putra Anda. Suster tersenyum dan menyimpan sapu tangan bersulam itu. Ujung jari di dahi saya. Anda, panci minyak bulan Juni. Saudari meminta Nyonya pertama untuk membawaku keluar bersamanya. Saya memilih gaun terbaik, menyegarkan diri. Saya bersemangat untuk mengikuti kakak saya keluar rumah. Saya berlari seperti orang gila, seperti kuda liar yang lepas kendali, menikmati kebebasan yang langka tanpa beban. Ini adalah studio yang besar. Di sana ada banyak gadis cantik.
Ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Dia adalah putri dari keluarga lain. Yang lainnya tidak dapat disebutkan namanya. Ini juga terlihat bagus untuk Anda. Di atas, 10 Mile Wind dan perahu perlahan-lahan bergerak keluar. Angin yang berhembus ke arahnya beraroma bunga teratai. Sebagai tambahan dari kami, perahu itu diikuti oleh sebuah. Yang satu itu penuh dengan pria. Beberapa di antaranya terlihat familiar. Dia juga merupakan putra dari pasangan keluarga besar. Aku menepi, Kak, tertawa dan memegang telinganya. Berbisik kepada adiknya, apakah Anda memiliki pemuda favorit di sini? Kakak baru saja memindainya dengan tergesa-gesa dan segera menundukkan kepalanya. Jangan bicara omong kosong tanpa Alan. Saya bergegas mendongak ke atas. Ada beberapa orang di atas kapal. Saya tidak bisa menebak yang mana. Kakak meninggalkan saya untuk melihat lukisan lain. Aku masih mencari. Seorang pria dengan tunik putih cahaya bulan bersandar di atas perahu. Dia menatap tepat ke arah saya. Dia benar-benar tampan. Memiliki mata bunga persik. Seperti senyuman namun bukan senyuman. Sudut mulut Anda terasa menggelitik. Ini seperti setan dalam buku bergambar. Gadis kecil itu menatap saudaraku. Apa yang Anda lihat? Seorang pria dengan setelan bas melambaikan tangan ke arah saya. Pria bernama Gu tersenyum. Ditarik kembali. Saya telah ketahuan dan saya telah membuat kekacauan besar. Ia menatap tajam orang yang membuat keributan itu. Itu bukan urusan Anda. Pria itu membeku pada awalnya. Xuan kemudian tertawa dengan keras. Sungguh gadis yang seksi. Aku meringis. Berbaliklah dan cari kakak. Ada seorang pria tua di atas perahu yang menjual bunga teratai. Suster dengan senang hati mengeluarkan koinnya. Dia mengatakan bahwa dia menginginkan bibit teratai dan sekuntum bunga. Bubur biji teratai milik suster sangat enak. Saya selalu kenyang setiap kali sudah siap. Jadi saya berteriak bahwa saya ingin 2 genggam biji teratai. Orang tua itu tersenyum dan menjawab. Suster mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Saya melihat sebuah tangan di belakang. Dorong ke arah punggung suster. Kakak langsung jatuh ke danau. Di saat putus asa, aku menarik SIS. Hanya saja saya tersandung oleh kaki saya sendiri. Dia langsung jatuh ke dalam danau dengan posisi telungkup. Air danau aran mengalir ke mulut dan hidung saya dari segala arah. Dia tersedak karena banyak minum air. Saya terjatuh. Jeritan ketakutan. Mulut suster terbuka. Air di mulut saya lagi. Saya pikir saya sudah mati. Pada saat kebingungan, seseorang menarik lengan saya dan membawa saya ke dalam pelukannya. Saya mencoba untuk membawa saya ke permukaan. Saya dibutakan oleh air. Tidak bisa melihat orang. Saya hanya menadahkan tangan. Bibi kecil itu sedang beraksi. Kita berdua akan tenggelam. Saya dibawa keluar dari air. Tapi otak saya sangat berkabut. Seseorang menggendong saya ke perahu. Jubah pedang menutupi tubuh saya. Dalam kabut, saya melihat pria yang menutupi saya dengan jubah. Itu adalah pria Gu itu. Bangun. Saya tetap tinggal di rumah saya. Pakaiannya sudah diganti. Saya mengeringkan rambut saya. Frosty melihatku terbangun. Aku berlari menjemput kakak. Suster datang dengan cepat. Merah. Jelas, dia hanya menangis. Kakak, aku baik-baik saja. Saya mengalami masalah dengan tenggorokan saya. Saya pikir itu adalah air pistol. Ajay menyeka air matanya dan menyentuh wajah saya lagi. Ini adalah kesalahan saya karena saya begitu bodoh. Saya menggelengkan kepala. Seseorang mencoba mendorong Anda. Aku melihatnya. Seseorang mendorong Anda dari belakang. Ajay sedikit tertegun. Tapi Alan, Anda harus melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Tidak Ajay. Aku akan menyelamatkanmu. Anda akan mendapatkan ciuman. Jika Anda jatuh hari ini, pasti akan ada rumor di ibu kota. Orang yang mendorong Anda. Ini untuk menghancurkan Anda. Kakak mengerutkan kening. Dengan rasa dingin di tulang belakang seseorang. Alan, kaulah yang jatuh ke dalam air. Hal ini juga memengaruhi Anda. Aku memegang tangannya. Kakak, kamu satu-satunya yang memperlakukanku dengan baik. Aku akan melindungimu apapun yang terjadi. Apa yang terjadi pada saya hari ini? Saya masih harus dihukum karena berlutut di kuil. Hanya saja SIS berlutut memohon belas kasihan. Saya telah berbicara dengan Nyonya Day tentang apa yang terjadi. Nyonya Day memutar matanya dan mengatakan bahwa saya dibebaskan dari hukum. Ayah terdiam untuk waktu yang lama. Setuju untuk membebaskan saya dari tuntutan hukum. Saya hanya menghukum kakak karena tidak mengizinkannya keluar rumah selama sebulan. Kakak memberiku jubah Gu. Dia mengatakan bahwa dia ingin saya mengembalikannya kepadanya. Terima kasih banyak padanya. Saya keluar dengan jubah saya seperti harta karun. Embun beku telah mengatur kereta. Bawa aku ke Gujia. Namanya adalah Guxian. Nenek moyang saya dihormati dengan gelar raja dengan nama keluarga yang berbeda untuk layanan militernya. Saya harus memanggilnya Yang Mulia ketika saya melihatnya. Pembantu keluarga Gu tahu saya di sini untuk mengantarkan jubah. Saya disambut dengan senyuman di wajah saya. Xiao Si pergi ke halaman Guxian untuk menyampaikan pesan. Saya duduk di kursi dengan perasaan terdesak. Jangka waktu yang lama. Sesaat mengutak-atik pakaian, Ran menundukkan kepalanya. Pria dengan setelan basal itu melompat ke depan saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengerutkan kening. Namaku bukan Ran. Saya di sini untuk menemui pangeran. Pria yang berterima kasih kepadanya mengerutkan kening. Mata saya tertuju pada jubah di tangan saya. Ucapkan terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk jubahnya. Aku mengangguk. Dia
memberikan beberapa tawa kering. Anda tidak terlihat begitu baik. Akulah yang melompat ke dalam air untuk menyelamatkan Anda hari itu. Kenapa kau tidak berterima kasih padaku? Kau adalah aku. Saya menggaruk-garuk kepala. Aku tidak tahu. Xian, jangan menggodanya. Gu Xian datang dari belakang. Semua tersenyum. Saya bangun dengan tergesa-gesa. Berikan jubah dan hadiah terima kasih kepada Gu Xian. Saya sedang terburu-buru untuk kembali ke Xia. Tangan Xian masih berada di dadanya. Lihatlah saya dengan sedikit ketidaksenangan. Saya buru-buru membungkuk untuk berterima kasih kepadanya. Ekspresinya hanya sedikit mereda. Siapa nama Anda? Xian mengangkat dagunya. Anggrek dari Shenlan Begonia. Xian tersenyum dengan alis melengkung. Gigi harimau. Bukankah itu Ran? Aku memelototinya. Angkat Kuan Bai dan lari keluar dari pintu rumah Gu. Akan ada pembacaan puisi bulan depan. Apakah Anda datang atau tidak? Xian berteriak dari belakang. Satu hal yang tidak bisa saya pelajari adalah puisi dan lagu. Begitu katanya. Tidak datang ke klub puisi Juli. Nyonya Tai bergegas membawa adiknya keluar. Namun, SIS tidak terlihat terlalu senang dengan hal itu. Kemuliaan keluarga Shen dan White berada di pundak Anda. Shen Yan, pikirkanlah. Suara ibu negara selalu tajam dan tidak menyenangkan. Para ibu dan anak perempuan tidak ingin pergi. Nada suara Bibi terdengar terisak. Mengapa kekayaan kedua keluarga harus dikaitkan dengan anak perempuan mereka? Kamu adalah satu-satunya anak perempuanku. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Semuanya untuk keluarga Bai dan Shen. Jika Anda tidak mau, aku akan mati. Saya mendengarkannya di luar. Ini hanya sebuah puisi yang dibanting. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pergi. Suster mengalami depresi. Dia selalu tersenyum lembut dan lembut, cemberut dengan kecemasan. Saya berbisik kepadanya, Suster, tidakkah kamu senang? Matanya merah. Hanya dengan menyentuh kepala saya dengan lembut. Suster Alain baik-baik saja. Apa yang Nyonya pertama ingin Anda lakukan? Saya memecahkan jendela. Tanyakan padanya. Suster membeku. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Jika Alan bertemu dengan seseorang yang disukainya di masa depan, ingatlah untuk memberitahu kakak. Masuk ke klub puisi. Kakak telah menjadi Nona Shum lagi. Dia adalah pria yang tampan, berbicara dengan cepat dan cerdas. Semua pria dan wanita yang hadir memberinya tatapan persetujuan atau kekaguman, atau pandangan iri. Aku senang, tersenyum bangga. Itu adik saya. Ran, mengapa kamu begitu bahagia? Xian mengangkat jubahnya. Duduklah di sebelah saya, menyantap teh di depan saya dan bertanya kepada saya. Saya suka menertawakan dagu Xian. Mata pada adikku. Saya mengangkat dagu ke arahnya. Bukankah adikku hebat? Xian menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Apa yang memalukan? Jangan main-main, katanya. Aku menatapnya. Dia terkekeh-kekeh. Anda akan diserang pada musim semi mendatang. Saya tidak tahu mengapa. Apa yang terjadi dengan serangan itu? Xian mengelim dan menggunting. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya menoleh, melihat Gu Xian bersandar di pagar tidak jauh dari sana. Hatiku melintas dengan perasaan yang aneh. Terhuyung-huyung secara emosional. Mata tertunduk. Setelah memberikan bantuan, Ajay hanya mengurung diri di dalam rumah. Tidak benar-benar ingin bertemu dengan siapapun. Saya telah menemuinya beberapa kali. Dia selalu mengendus-endus sampulnya. Disulam dengan gambar burung phoenix. Bukan bebek Mandarin yang biasa ia sulam. Apa kau akan menikah? Saya memiringkan kepala dan bertanya kepadanya. Suster tersenyum. Tapi senyum itu sangat jelek. Pertengahan musim gugur. Ada perintah dari istana. Adik saya telah menjadi putri mahkota yang membuat iri semua orang di ibu kota. Sang ayah menerima keputusan tersebut dengan susah payah. Ini adalah persembahan yang saleh untuk kuil. Nyonya pertama berseri-seri karena gembira. Dan dia juga bersikap baik kepada saya. Namun, kakak tidak senang. Dia menjadi sangat pendiam. Diam-diam mengendus penyamarannya. Menunggu istrinya. Aku menunggu Guru Nim untuk membawanya ke istana timur. Menikahi pria yang tidak ingin dinikahinya. Aku di atas lututnya. Saudari, apakah Anda tidak ingin menikah dengan pangeran? Gadis konyol. Aku ingin sekali. Tapi saya bisa melihat kesedihan di matanya. Dia biasa menyulam sapu tangan dengan gambar bebek Mandarin. Dia tidak ingin menjadi burung phoenix yang terbang di angkasa. Saya rasa saya ingat sesuatu. Pegang tangannya. Kakak, kamu lari dengan kekasihmu. Secercah harapan muncul di matanya. Baru saja padam setelah beberapa saat. Pangeran Alain adalah kekasihku. Suona, Shaung, Obui, Cina, digunakan dalam festival dan prosesi atau untuk keperluan militer. Pesta pernikahan menunggu di luar gerbang. Sang pangeran menyukai ciuman yang diberikan oleh suster yang datang sendiri. Bersamanya datanglah Gu Xian. Bahkan Xie yang ada di dalam. Saatnya menutupi kepala Anda. Kakak perempuan saya memegang tangan saya sambil berlinang air mata. Blueberry, Anda memiliki favorit. Beritahu kakak, saya akan memutuskan untuk Anda. Menyala. Setelah tutup merah selesai, sang adik menggendongnya di punggungnya diiringi tepuk tangan orang banyak dan suara Shaung. Kakak berada di kursi sedan. Saya berdiri di ambang pintu, melamun. Tandu itu semakin jauh dan semakin jauh. Ketika saya bangun 3
3 hari kemudian, aku melihat kakak lagi. Sang pangeran menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang. Wajahnya seolah-olah pernah menjadi seorang anak kecil. Senang rasanya mengetahui bahwa Prince sangat menyukai Kit. Saya sedikit lega. Setelah tahun baru, Kit sedang hamil. Nyonya Day yang mendengar berita itu bangun pagi-pagi sekali. Saya pergi ke kuil dan membakar dupa. Aku rindu Kit. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Ketika ibu negara menjenguk Kit, saya telah meminta ibu negara untuk mengajak saya. Saya khawatir dia tidak akan setuju. Untunglah dia bilang Missy juga bilang dia merindukanmu. Kau ikuti aku. Saya sangat senang. Saya telah mengenakan pakaian baru. Jangan sampai ada ide. Nyonya pertama memelototiku. Aku meringkuk. Saya naik kereta bersama ibu negara. Berat badan Kit bertambah. Saya kira sang pangeran sangat baik padanya. Nyonya pertama membawanya dan tertawa dari telinga ke telinga. Pinggang saya adalah sebuah berkah. Bayi ini terlihat seperti anak laki-laki. Saya diam-diam memandangi perut adik saya. Di sana masih datar. Saya tidak tahu bagaimana nyonya pertama melihatnya. Baik itu pria maupun wanita. Saya ingin adik saya memiliki anak perempuan. Kakak adalah gadis yang cantik dan lembut. Tapi aku tahu, hanya jika Anda memiliki anak laki-laki. Ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan posisi Anda sebagai kakak perempuan. Hati Nyonya Dear akan merasa tenang. Di malam hari, Lady ditidur di aula samping. Jadi saya bisa berbicara dengan saudara perempuan saya. Aku memegang tangan kakak. Lihatlah ke atas dan ke bawah. Apa kabar, Kak? Bagaimana pangeran memperlakukan Anda? Kakak tersenyum dan menyentuh kepalaku. Kak, semuanya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Dengarkan ibumu. Ayah sedang mencari seseorang untukmu. Bagaimana Alan kau bisa memiliki orang yang saleh? Wajah saya terasa panas. Jadi saya tersenyum dan menundukkan kepala. Belum, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Alain meluangkan waktunya. Suster meminta saya untuk tinggal di Istana Timur. Sebelum Nyonya pergi, menarik lengan baju saya dan mengatakan bahwa adik Anda tetap tinggal. Jangan coba-coba memotongnya saat Anda berada di sini. Pikirkan apa yang seharusnya tidak Anda pikirkan. Dia takut saya akan menjilat pangeran dan kehilangan dukungan adik saya. Tapi saya menganggapnya sebagai saudara perempuan terdekat saya. Saya tidak akan pernah melakukan kesalahan itu. Kakak sedang hamil. Pangeran datang ke istana suster untuk menemaninya kapanpun dia bisa. Saya tidak berani melupakan instruksi ibu negara. Ketika sang pangeran datang, saya akan berpura-pura tidak enak badan. Tinggallah di rumah saya dan lihatlah lukisan-lukisannya. Tidak jarang sebuah buku bisa bertahan lama. Jadi saya pulang dan meminta ibu negara untuk membawa mobil. Kami akan pergi ke Istana Timur sesekali untuk menemui kakak. Ketika kakak saya akan melahirkan, saya sangat panik. Saya memilih hari khusus untuk membakar dupa di kuil. Disembah dan disembah di depan orang-orang nyata. Saya meminta jimat itu lagi. Saya baru saja bangun dan pergi. Saat itu hujan turun ketika saya keluar dari aula. Saya mengangkat payung sedikit. Sosok di samping adalah Gu Xian. Sheng Yu ingin bertemu denganmu. Seseorang mengetuk payung saya di bagian belakang. Ketika aku melihat ke belakang, wajah Xian yang tersenyum menerpa mata saya. Dia tersenyum bahagia. Gigi harimau. Kebetulan sekali, Ran. Xian, kenapa kau di sini? Dia menatap saya dengan dada di mulutnya. Saya datang untuk meminta perdamaian. Dia mengatakan bahwa dia sangat cepat tanggap. Dia menarik jimat itu dari tangan saya. Saya juga lupa bertanya. Beri aku milikmu. Xian, kembalikan padaku. Ini untuk saudara perempuan saya. Dia melambaikan tangannya ke arah saya. Anda meminta satu lagi. Saya akan mengambil yang satu ini. Sambil membawa payung, ia berlari dengan cepat menuruni tangga. Hujan berderak di atas payung. Percikan lapisan kayu hujan. Aku akan mengalihkan pandanganku darimu. Berbalik, Gu Xian telah tiada. Persalinan Ajay semakin dekat. Ibu negara dan saya langsung menginap di rumah Kit. Selama proses persalinan, Ajay menjerit-jerit. Saya menginjak-injak di luar rumah. Saya terus berdoa untuk keselamatan adik saya. Nyonya Day menggumamkan sesuatu tentang Buddha, bodhisattva yang telah mencapai tujuan akhir pencerahan, Buddhisme. Berkatilah saya dengan berkat para dewa. Berhasil pada percobaan pertama. Ketika suara wuwu anak terdengar, saya mengambil langkah panah, bergegas masuk ke ruang bersalin. Nyonya Day berteriak di luar. Apakah pria atau wanita? Apakah pria atau wanita? Ada banyak darah di ruang bersalin. Suster terbaring di sofa dengan wajah pucat. Saya menangis ketika melihatnya. Ibu Dae maju ke depan sambil menggendong bayinya. Ini anak laki-laki 1 dan 2. Anda adalah penghargaan yang nyata bagi ibumu. Kakak sangat lelah sehingga dia tidak bisa mengangkat matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berkata kepada ibu bahwa saya lelah, perlu istirahat. Nyonya Day memelototiku. Dia keluar lagi dengan menggendong bayi dalam pelukannya. Kaisar sangat dekat dengan anak ini. Dia memberi saya nama Lisung Oke. Untuk anggur bulan purnama, aku jauh lebih bahagia. Saya meminum anggur barat yang dibawa Xian. Xian telah memimpin pasukan ke medan perang. Anggur ini adalah rampasan perang yang telah ia bawa pulang sejauh ratusan mil. Yang mulia telah menghadiahi suster dengan banyak hadiah. Aku ikut di dalamnya. Minum juga. Menyala. Anggur yang indah memabukkan indera. Tak lama kemudian, saya berada dalam keadaan
keadaan mabuk. Alan, apa pendapat Anda tentang Xieyang? Saya tidak dapat mendengar Anda melalui kaca saya. Anda memiliki kepala yang bagus di pundak Anda. Saya hanya merasa lemah, dan pikiran pun berputar. Saat Anda bangun, saya mengalami sakit kepala yang parah. Tapi kakak menatapku dengan tatapan rumit di matanya. Dia menyodorkan kaldu yang menenangkan. Sementara saya minum. Dokter bertanya kepada saya tentang Alan. Anda menyukai Gu Xian, bukan? Saya menjatuhkan sendok di tangan saya karena takut. Jantung saya berdebar-debar. Saudari, aku tidak tahu tentang perintah Gu Xian. Ketika berita tentang pernikahan itu datang, saya tinggal di rumah dan menjahit. Kedua bebek Mandarin itu saya ubah menjadi bebek gemuk. Saya bahkan memotong jari saya. Kasim dari kertas nasi itu tersenyum dan berkata bahwa ayah saya benar-benar beruntung. Saya berlutut, sangat terharu mendengar berita itu. Anda bahkan lupa berterima kasih kepada saya. Nona kedua dimohonkan oleh pangeran sendiri di depan kaisar. Jelas sekali bahwa sang pangeran sangat setia kepada Anda. Saya sedikit senang di dalam hati. Saya senang ada seseorang yang mau meminang saya. Ketika Anda sudah mendapatkan pesanan, saya pergi ke Istana Timur dengan tergesa-gesa, mengambil tangan suster dan berkata, "Suster, Gu Xian pergi untuk melamarku." Suster tersenyum, tertawa saja dengan, "Saya berada dalam kondisi euforia yang luar biasa, tidak peduli dengan dunia. Dia menyukaiku." "Benar," kakak tersenyum, "tapi saya tidak mendapatkan tanggapan." "Saya sangat senang, terlalu senang untuk peduli. Saya tidak bisa melihat bagaimana kakak mencoba mengatakan sesuatu. Begitu bahagianya Anda sehingga Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri. Saya pikir Gu Xian pasti menyukaiku. Dia bahkan pergi ke kaisar sendiri untuk memintanya. Dia pasti menyukaiku, kecuali Kit. Beberapa orang menyukai saya. Tanggal pernikahan saya dengan Gu Xian ditetapkan pada tahun berikutnya. Musim semi adalah waktu yang tepat bagi bunga begonia untuk mekar. Musim dingin, Gu Xian datang ke rumah ayahnya untuk memberikan ibu negara, dan saudara laki-laki Bibi mengirimi saya hadiah. Saya adalah bagian dari itu. Dia memberi saya banyak materi yang bagus. Dia mengatakan bahwa dia menunggu tahun baru untuk membuatkan saya gaun baru. Dia bahkan memberi saya banyak perhiasan sutra, jepit rambut begonia. Itu datang dalam kotak khusus untuk saya. Hampir semua orang di rumah telah menerima hadiah dari Gu Xian, dan dia telah memperlakukan saya dengan lebih baik. Frost tersenyum dan merias wajah saya. Sambil tertawa, dia berbisik di telinga saya, "Anda sangat baik pada Nona." Pipi saya terbang ke awan. "Jangan bicara omong kosong. Ini seperti madu di hati saya. Manis." Ada seorang pelayan dari pihak ibu negara. "Pimpin aku." Di ruang depan, Gu Xian mengenakan kulit rubah berwarna perak dan putih. Dai Chen memegang secangkir teh. "Lihat aku." Dia melengkungkan alisnya dan tersenyum. "Oke, saya serahkan gadis malas itu kepada Anda." Nyonya Dai tersenyum dan berbicara kepada Gu Xian. "Ini bukan hanya sikap yang baik. Saya tidak bisa menatap matanya. Jaga agar mata Anda tetap menunduk." Mengaduk sapu tangan, Gu Xian bangkit dan berjalan ke arahku. "Pergi ke paviliun salju untuk menyaksikan salju." Saya membeku dan mendongak. Pada saat bertatapan mata dengannya, lidah saya seperti mati rasa. Tidak bisa berkata-kata. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengangguk. Gu Xian meminta Flying Frost untuk memberikan saya sebuah pertandingan besar. Tergagap-gagap beku. "Tengoklah ke belakang dan peganglah jubah." Saya tidak terlalu sering berada di rumah. Saya bahkan tidak bekerja di pabrik besar. Yang pertama diberikan secara diam-diam kepada saya oleh saudara perempuan saya. Lalu Bibi melihatnya. Saya memberikannya kepada saudara laki-laki saya. Saya mengambil jubah itu dengan tergesa-gesa. Saya khawatir Gu Xian akan tidak menyukai saya karena itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Baru saja membongkar pabrik besar mereka. Ini memukul saya. Pabrik besar itu sangat tebal. Dengan sedikit sentuhan anggrek, aku tersipu. Aku tidak bisa melihatnya. Jari-jarinya yang panjang mengulurkan tangan. "Ikatlah simpul untukku. Ayo." Dia berjalan di depanku dengan jubahku. "Aku akan melakukannya." Jubahnya agak pendek. Jahe menunjuk melewati lututnya. Jubah putih cahaya bulan mengintip dari dalam. Kelihatannya agak lucu. Saya melangkah mengikuti jejaknya dalam keadaan kesurupan. Dia mengikutinya dengan jubahnya, selangkah demi selangkah, sampai dia berhenti di depan gerbong. Aku memukul punggungnya. Dia tertawa pelan dan berbalik. Butiran salju berjatuhan di atas kepalanya. "Apa yang salah dengan Anda?" Matanya bagaikan 1000 bintang. Sampai saya jatuh hingga sangat dalam. Tidak dapat melepaskan diri dari situasi yang sulit. Guan Sueting memandangi salju selama setengah hari. Saya minum beberapa cangkir teh, makan beberapa nampan kue kering. Gu Xian telah lama meniup di depan pengadilan. Saya teringat bahwa saudara perempuan saya juga berbicara tentang Sauvignon Blanc. Memandang salju putih, aku merindukan adikku. Jadi saya berkata kepada Gu Xian, "Bisakah kau membawaku ke Istana Timur untuk menemui kakak? Saya sudah lama tidak bertemu dengannya." Gu Xian melepaskan siau panjang, mengangguk padaku. "Gu Xian membawa saya ke Istana Timur. Saat Anda keluar dari gerbong, dia secara alami mengulurkan tangannya ke arah saya. Saya berdiri tertunduk di dalam gerbong. Dia menatap saya. "Ulurkan tanganmu. Perhatikan langkah Anda." Saya meletakkan tangan saya di tangannya. Tangannya terasa panas. Sampai kami keluar dari gerbong, saya
masih bisa merasakan sisa panasnya. Aku berjabat tangan dengan erat. Saya memegang tangan Gu Xian. Gu Xian adalah orang luar. Itu hanya dibiarkan di luar. Sang pangeran juga ada di sini. Ia mengajak Gu Xian bermain catur. Seseorang membawaku ke suster. Aku di sini. Suster tertegun pada awalnya, dan kemudian seakan-akan menghela napas lega. Balo, saya bisa melihat kelelahan di matanya. Apakah kamu gadis yang baik? Bagaimana pangeran memperlakukan Anda? Kakak masih sama seperti sebelumnya. Sentuh kepalaku. Dirawat oleh seorang perawat. Bulan bagus. Sang pangeran baik kepada saya. Saya mendengar keraguan dalam suaranya. Ini sedang dalam perjalanan. Pembantu saudara perempuannya memberitahu saya, ada orang baru di Istana Timur. Bahkan ibu negara telah membuat pernyataan eksplisit dan implisit akhir-akhir ini. Isyarat suster, kami akan menempatkan seseorang yang dekat dengan pangeran. Suatu ketika, nyonya pertama sedang berjaga-jaga, tapi sekarang dia terpaksa membawa orang-orangnya sendiri. Favorit lama, Alan. Sang pangeran akan memiliki lebih banyak wanita di masa depan. Suster mencari-cari perhiasannya. Pilihlah sesuatu yang baru dan tempelkan di kepala saya. Di masa depan, jika putra mahkota dinobatkan, bahkan ada lebih banyak wanita di 3 rumah dan 6 pengadilan. Jadi Alan tidak. Suster tersenyum tipis. Anda seperti sudah pasrah dengan nasib Anda. Kadang-kadang saya benar-benar iri pada Anda. Tapi suster pernah berkata, dia tidak menginginkan apapun selain jatuh cinta, memusatkan pikiran dan upaya seseorang. Ibu negara ingin dia menggunakan bahunya yang kurus untuk saya akan membawa kehormatan dan aib keluarga Shen dan bayi di punggung saya. Maka ia pun menyerahkan diri. Saya merasa tertekan ketika saya kembali. Gu Xian bisa melihat bahwa saya tidak bahagia. Tanyakan dengan lembut apa yang terjadi. Dengan hati-hati saya mengangkat mata saya dan bertanya kepadanya, Gu Xian, apakah Anda akan mengambil selir di masa depan? Jika Anda mengambil selir, aku tak mau menikah denganmu. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia memegang tangan saya. Aku tidak akan mengambil selir. Hanya kamu yang akan kunikahi. Saat begonia mekar, Gu Xian datang untuk menikah denganku. Prosesi untuk pengantin wanita sangat meriah. Ini seperti hari di mana kakak saya menikah. Saya melihat cermin teratai. Mengenakan kostum yang bagus membuat Anda tersenyum dengan alis yang melengkung. Saudara perempuan Xian, Xiwan, masuk melalui pintu. Letakkan sebuah kotak di tangan saya. Kakak saya menulis, ini adalah hadiah pernikahan untuk Anda. Xian masih memimpin pasukan di luar perbatasan. Itu tidak akan kembali lagi sekarang. Saya ingat bahwa dia berkata ketika dia menjadi seorang jenderal yang hebat. Dia kembali mengundang saya untuk minum-minum. Saya mengambil kotak itu. Sambil tersenyum, dia memasukkan segenggam permen yang tersisa ke tangan Xiwan. Terima kasih, dan terima kasih kepada saudaramu. Di dalam kotak brokat terdapat jepit rambut bunga teratai yang halus. Aku meninggalkan Frosty. Majulah ke depan dan lihatlah jepit rambut di tangan saya. Jepit rambut yang sangat indah. Hanya saja, ini bukan begonia. Saya belum pernah mengatakan kepada siapapun bahwa saya menyukai bunga teratai. Bahkan saudara perempuan saya pun mengira saya menyukai begonia. Saya tidak tahu dari mana Xian mendapatkan ide tersebut. Saya menyimpan jepit rambut itu. Nenek Joy menutupi kepala saya. Kakak laki-laki saya menggendong saya seperti saudara perempuan. Bawalah ke pintu. Gu Xian mengambil saya dari punggung kakak saya, menggendong saya dalam pelukan saya. Saya bisa mencium bau anggrek padanya. Dia menggendong saya di kursi sedan, mengambil tangan saya dan melepaskannya. Aku tahu aku akan menikah dengannya. Li Guan bernyanyi. Setelah Gu Xian dan saya melangsungkan pernikahan, sampai lilin berkedip-kedip dan mengangkat kepala saya. Baru sekarang hati saya akhirnya berada di tempat yang tepat. Aku sudah mendapatkan Hejinku. Gu Xian dan saya sekarang adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya. Gu Xian diberi minum. Itulah mengapa Anda berada di sini untuk mengungkap kepalaku. Lilin naga dan Phoenix memantulkan wajahnya yang merah karena anggur. Ini sangat berbeda dari penampilannya yang keren seperti biasanya. Aku terkesan. Dia menyipitkan matanya dan meletakkan mahkota di kepala saya. Ujung jari yang dingin mengusap sudut dahi saya yang hancur. Dia sangat dekat. Aku bisa mencium baunya. Aroma anggrek bercampur dengan aroma anggur. Hokam adalah seorang pemabuk. Saya juga merasa kepala saya berputar-putar. Jadi, saya memberanikan diri untuk menghampirinya. Benamkan seluruh wajah Anda dalam pelukannya. Sosok Gu Xian memberi permulaan dan berbalik untuk memelukku dengan lembut. Saya merasa panas di bawah kerah. Angkat kepala Anda dari dadanya. Lihat simpul di tenggorokannya dan janggut di dagunya. Saya meraba-raba ke pundaknya. Dia mengangkat kepalanya dan mencium simpul tenggorokannya. Seluruh tubuh Gu Xian terasa seperti terbakar. Hari mulai panas. Wajah saya seperti udang rebus. Lihatlah ke arahku. Mata bunga persik itu terlihat seperti basah oleh air mata. Jantung saya berdetak begitu cepat. Saya bahkan bisa mendengar detak jantungnya juga. Tiba-tiba saya merasa sakit di perut saya, diikuti oleh gelombang kehangatan yang tidak dapat dijelaskan. Aku memucat, melompat dari pelukannya. Gu Xian tidak yakin. Saya menutupi perut saya, berseri-seri dari telinga ke telinga. Saya sedang menstruasi. Tiba-tiba mengunjungi tes bulanan, merusak malam pernikahan saya. Pada paruh kedua malam itu, saya mengalami kram perut.
lapisan keringat dingin dari rasa sakit. Tidak tidur sekejap pun, Gu Xian memindahkan resep tersebut. Dia membuatkan saya obat dan memberikannya kepada saya. Tidak berfungsi. Saya menggigil karena rasa sakit. Bersenandung dengan suara rendah. Dia menggendong saya dalam pelukannya. Saya memegang kue tart sup di satu tangan. Terlampir adalah perut saya, tepukan lembut di punggung. Sampai suatu saat saya pingsan. Ketika saya bangun, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Gu Xian tidak ada di sini. Aku akan duduk. Saya tidak memiliki banyak kekuatan. Buka mulut Anda dan berserulah. Flying Frost membuka pintu dengan wajah merah dan masuk. Dia mendandani saya. Sampai tiba waktunya untuk menyisir rambut Anda. Pada saat itulah saya melihatnya di cermin, tersenyum dengan cara yang tidak jelas. Apa yang Anda tertawakan? Saya berbalik dan bertanya kepadanya. Flying Frost tersenyum dengan memperlihatkan giginya. Nona, tadi malam, Gu Xian memberi mereka izin pulang tadi malam. Mereka telah dijanjikan anggur. Jadi dia belum tahu kalau saya ada di sini. Semakin aku meringis. Tadi malam sangat berat bagi saya. Mata Flying Frost membelalak. Mata berputar. Gigit bibir Anda sejenak. Sesaat kemudian, mulutnya terbuka. Ingin berbicara tetapi kemudian berhenti. Idiom mengatakan apa yang harus dikatakan. Gu Xian mendorong pintu masuk. Dengan sup tart di tangan Anda. Apakah perut Anda masih sakit? Itu lebih baik. Saya mengambil pangsit sup yang diberikan Gu Xian kepada saya. Kosong. Alis Flying Frost menyatu. Dia menghampiri saya. Bisikan, Nona, saatnya pergi ke ruang menstruasi. Saya menjawab samar-samar. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia melihat sulaman halus pada mangkuk sup. Flying Frost mengeluarkan suara. Menatap saya dengan wajah kecewa. Dia memandang Gu Xian lagi. Embun beku, apa yang Anda pikirkan? Saya seorang yang terlambat berkembang. Ambil. Tangannya, Frosty, berhasil melepaskan diri. Gu Xian berpikir. Saya tetap menundukkan kepala. Sedikit pemalu, saya mengikuti Gu Xian ke aula kebaikan. Saya sarapan dan kemudian minum pil. Kemudian dia bersantai di sofa untuk berjemur di bawah sinar matahari. Gu Xian langsung masuk ke dalam ruang belajar. Saya sedang sibuk untuk sementara waktu, jadi saya keluar untuk berjemur. Bunga begonia di halaman sedang mekar penuh. Gu Xian duduk di samping saya, membaca buku. Buka mata Anda dan angkat kepala Anda untuk menatapnya. Rasanya seperti mimpi, sampai saya selesai dengan pintu. Beberapa hari lagi, sang pangeran tiba-tiba datang untuk bermain dengan adiknya. Sang pangeran telah membawa keindahan bersamanya. Saya dengar ini adalah pendatang baru dari keluarga ibu negara. Si cantik putih adalah wanita yang cantik. Anda memiliki suara yang indah saat tertawa. Kakak akan memiliki bayi lagi. Saya hanya belum hamil. Pangeran membawa kami keluar. Saya duduk di kejauhan dengan SIS dan White Beauty, minum teh dan bersenang-senang. Gu Xian dan pangeran duduk di tepi danau dan memancing. Saya menghampiri kakak, dekati perutnya dengan lembut. Seharusnya perempuan. Kakak merasa terhibur olehku. Alan yang konyol, bagaimana kamu bisa tahu kakak sedang hamil? Aku akan memiliki gadis lain yang secantik kakak. Itu kata yang bagus. Kakak merasa terhibur olehku. Si cantik berkulit putih di sampingnya juga menutup mulutnya dan terkikik. Di mana sang putri? Apakah sang putri akan memiliki anak laki-laki atau perempuan? Lebih baik jika pria dan wanita. Aku tersipu. Aku tidak tahu. Suster memegang tangan saya. Ada momen yang tidak wajar dalam ekspresinya. Tapi segera, begitu cepatnya, saya pikir saya buta. Dia tersenyum dan membelai kepala saya. Anak laki-laki dan perempuan baik-baik saja. Mereka semua sangat kami sayangi. Mata White Beauty bersinar. Dengan agak aneh, dia datang menghampiri. Saya mendengar bahwa pangeran sangat menyukai putri. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Gu Xian baik kepada saya. Namun, hari ini saya sangat senang. Dia tidak melakukan apapun kepada saya. Saya tidak bisa mengatakannya. Suster dapat melihat bahwa saya berada dalam situasi yang sulit. Melirik keindahan putih, berputar dan mencengkeram. Apa yang terjadi dengan tangan saya? Alan, apakah ada yang salah? Saya tidak ingin membuat adik saya khawatir. Saya baik-baik saja tanpa saudara perempuan saya. Cukup tehnya, cukup tehnya. Pangeran dan Gu Xian juga menangkap banyak ikan. Sang pangeran melambaikan tangannya. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa ikan-ikan tersebut ke gedung yang sebenarnya. Beritahu juru masak di sana untuk membuatnya. Selamat makan. Aku suka ikan. Memindahkan ikan dengan penuh semangat. Pemberinya terlalu berat. Gu Xian datang untuk membantu saya agar lebih berhati-hati. Xion sangat baik pada kakak iparmu. Sang pangeran terkekeh, memegang tangan Kit dengan penuh kasih sayang lagi. Setelah 3 kali minum, saya sangat mabuk sehingga tidak bisa menemukan jalan keluar. Saya memeluk adik saya dan berbicara omong kosong. Hari sudah mulai malam. Sang pangeran akan membawa suster dan White Beauty bersamanya. Saya bergantung pada Gu Xian, melambaikan tangan dengan sedih pada adik saya. Adik sering datang untuk bermain dengan saya. Lutut saya lemah. Untunglah Gu Xian memeluk saya. Saya tidak jatuh ke lantai. Saya akan menjadi orang yang menyebalkan ketika kita kembali. Dia berada di dalam gerbong dan tidak mau turun. Gu Xian tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saya harus digendong. Tetaplah berada dalam pelukannya. Anda akan mempermalukan diri Anda sendiri. Bergumam agar dia menggendong saya. Cerita ini dituliskan dengan cara berjongkoklah di depan saya lagi.
Hati-hati, aku puas berbaring telentang. Persetan dengan telinganya. Apa aku berat? Saya tidak berat. Saya harus makan lebih banyak di masa depan. Saya tidak puas dengan jawabannya. Tarik telinganya. Anda seharusnya mengatakan berat. Saya akan bertanya lagi mengapa. Dan kemudian Anda berkata, karena Anda membawa seluruh dunia di punggung Anda. Gusian tidak mengatakan apa-apa. Aku mendengus tidak senang. Apakah itu benar? Gusian menaruh saya di tempat tidur. Saya melepas sepatu dan kaos kaki saya. Berbelok. Saya akan mengambil air untuk membersihkan diri. Saya memegang tangannya. Jangan biarkan dia pergi. Lilin berkedip-kedip, mabuk. Saya menampar lengannya. Tegakkan dan pegang wajahnya. Gusian, aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Saya tidak bisa melihat emosi di matanya. Saya hanya merasa seperti langit berputar. Dunia menjadi terbalik. Mungkin aku harus mengatakan bahwa aku terbalik untuk Gusian. Saya menciumnya dengan hati-hati di bibir. Aku gemetar seperti Anda takut. Lengan Gusian melingkari pinggang saya. Hal ini seperti sebuah dorongan yang luar biasa bagi saya. Saya menjadi semakin agresif. Cium dia seperti orang gila. Seolah-olah mereka mencoba untuk memakannya. Dia menundukkan kepala saya, mengambil alih kepemimpinan. Dunia menjadi terbalik. Saya ditindih ke tempat tidur olehnya. Anggur itu kuat, cinta itu lebih kuat. Saya bangun kesiangan keesokan harinya. Ini tidak seperti dulu. Saat aku terbangun, Gusian masih di sini. Dia nyaris saja. Lihat aku bangun. Peganglah saya dengan lembut di sekitar pinggang. Apakah Anda ingin tidur lagi? Saya melihat daun telinganya sangat merah hingga meneteskan darah. Tertawa dan meringkuk dalam pelukannya. Jangan sampai Anda mengalami sakit punggung yang parah. Aku menggeliat sedikit keras. Tangan Xian ada di punggung saya, menguleni saya dengan lembut. Hati saya mulai terasa hangat. Saya hanya ingin berada di sampingnya selama sisa hidup saya. Embun beku mengetuk pintu. Bawalah semangkuk obat. Gusion mengambil obatnya. Mengapa Anda perlu minum obat? Saya bertanya kepadanya dengan cemberut. Dokter mengatakan Anda kedinginan. Sebaiknya Anda menjaga diri Anda sendiri. Gusion berhenti, menyuapkan obat ke mulut saya seperti anak kecil. Saya ragu-ragu sejenak, meminum obat tersebut sambil menonton. Membangun kesehatan seseorang. Gusion mengangguk, menjadi lebih baik. Punya bayi? Tangan Gusion berhenti sejenak, dan kemudian dia menyentuh dahi saya. Anda dan saya masih muda. Tidak perlu terburu-buru tentang anak-anak. Saya hanya berpikir dia pemalu. Tersenyumlah dan peluklah dia. Apakah Anda menyukai anak laki-laki atau perempuan? Gusion memeluk saya dengan erat. Senang sekali Gusion memperlakukan saya dengan baik. Dia mengajak saya berkuda. Ajari saya bermain polo. Di bawah bimbingannya yang cermat, saya telah menjadi salah satu pemain polo terbaik di ibu kota. Dia telah memenangkan beberapa pertandingan polo. Dia akan membantu saya turun dari kuda. Sambil tersenyum, dia mengambil tongkat saya. Alan memang luar biasa. Suami saya mengajari saya dengan baik. Saya tertawa dan melompat ke dalam pelukannya. Berdiri berjinjit untuk memberikan ciuman di pipinya. Dia membawa saya ke atas gunung. Ajari saya menembak. Pada pertemuan musim dingin, saya berburu rubah putih, membuatkan shell untuknya, dan dia mengirimi saya Foxball Factory yang baru. Saya bukan orang seperti itu lagi. Wanita kecil dengan harga diri rendah karena tidak memiliki pabrik besar. Saat salju turun, dia punya shell yang saya buat, menggandeng tangan saya kemana-mana. Semua orang bilang, Gusian menikah denganku. Ini adalah sebuah berkah bagi wanita kecil seperti saya. Itulah yang saya pikirkan. Dia memanjakan saya dan mencintai saya. Dia akan mencarikan saya makanan yang enak untuk dimakan. Bunga manik-manik yang menakjubkan. Perhiasan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Ia menemukan semuanya untuk saya. Di depannya, saya tidak perlu berhati-hati. Saya bisa minum kapanpun saya mau. Anda dapat pergi sejauh yang Anda inginkan. Ia memelukku. Apapun yang saya lakukan, selalu ada untuk saya. Ketika saya berada di rumah besar, suster adalah yang terbaik bagi saya. Kemudian dia menikah dengan orang lain. Gusian juga baik kepada saya. Saya pikir saya adalah orang yang paling bahagia di dunia. Saya adalah orang yang tidak pernah hamil. Saya ingin memiliki anak dengan Gusian. Setelah wafatnya Sri Baginda Raja, Li, putra mahkota naik tahta, idiom GBL. Naik tahta, idiom GBL. Naik tahta putra mahkota. Kakak perempuan saya juga telah menjadi seorang ratu. Keluarga Shen dan keluarga Bai akhirnya melakukan apa yang diinginkan oleh nyonya pertama. Ini seperti satu hari dalam kehidupan. Hanya saja, lebih sulit bagi saya untuk bertemu dengan saudara perempuan saya. MUI, saya hanya bisa melihatnya di festival, atau ikuti Gusian ke istana untuk memberikan penghormatan. Nyonya Deer ingin aku menjauh. Dia mengatakan bahwa jika dia terlalu sering pergi ke sana, orang-orang akan membicarakannya. Setelah pertengahan musim gugur, ada perintah dari istana. Dia mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan. Dia ingin saya pergi ke istana untuk menemaninya. Saya belum pernah seperti ini sebelumnya. Aku akan pergi ke istana dengan pintu kuning kecil. Sepanjang jalan menuju istana suster, Lilin di aula redup. Adik tertidur di sofa. Kau tampak mengerikan. Saya sedikit kesal. Saya telah merawat gundik kakak saya. Ratu dibius beberapa hari yang lalu. Tanpa anak, saya sedang terburu
terburu-buru. Siapa yang memegang tangan pelacur itu? Apa kau sudah tahu? Pelacur itu menatap saya dengan agak kesulitan. Ingin berbicara tetapi kemudian berhenti. Idiom mengatakan apa yang harus dikatakan. Yang Mulia telah memerintahkan agar istana Guntur dijaga, tidak disebarkan ke luar negeri. Kakak masih tidur. Aku bergegas masuk ke istana Putri Bek dengan tergesa-gesa. Ia sedang mengutak-atik makanan ikan di tangannya. Kebosanan melemparkannya ke dalam tong di depan Anda. Dia melambaikan tangan ketika melihat saya datang, menyajikan teh untukku. Mengapa Lady Squire tidak berada di istana ratu? Datanglah padaku. Saya tidak bisa mengejarnya. Katakan padanya untuk meninggalkan kerumunan. Saat mereka bersih, saya hanya bertanya kepadanya siapa yang melahirkan adik saya. Pak Sukve meletakkan makanan ikan. Terkesiap. Yang Mulia adalah wanita yang bijaksana. Tentu saja, saya telah bertanya kepada seseorang di istana ratu. Itulah mengapa Anda datang kepada saya. Saya tidak bisa mencari tahu dari istana ratu. Tentu saja, saya tidak bisa menanyakan apapun di sini. Dia jelas tahu sesuatu. Hanya saja, jangan katakan padaku. Setelah Kaisar naik tahta, ini semakin membingungkan. Pak Sukve menggelengkan kepalanya, menjangkau dan mengutak-atik air di dalam tong. Ikan-ikan itu ketakutan. Mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri. Kakak, ada seseorang di istana. Dia bilang dia sudah bangun. Saya baru saja akan bertemu dengan saya. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Putri Bek. Beralih ke SIS. Tidak ada kemarahan di wajah kakak saya, dan matanya merah sekali. Berat badannya turun drastis. Kau terlihat begitu kuyu. Pengerahan tenaga Alan pergi ke istana. Sungguh menyakitkan untuk menyaksikannya. Saya menangis saat memegang tangan adik saya. Saudari, kau telah menderita. Suster menggelengkan kepalanya. Senyum di wajahnya. Aku baik-baik saja. Aku sangat merindukanmu. Saya tinggal bersama kakak untuk sementara waktu. Sementara itu, saya ingin bertanya. Saya hanya punya 3 kamar dan 7 mulut yang harus diberi makan. Katanya itu adalah sebuah kecelakaan. Saya khawatir itu bukan kecelakaan. Saya tinggal di istana selama beberapa hari. Jika saya di sini, dia bisa makan sesuatu. Anda juga terlihat lebih baik. Beberapa hari terakhir saya berada di sini. Yang Mulia tidak pernah datang ke istana suster. Maafkan aku, tapi saya tidak mengajukan pertanyaan apapun. Ketika saya tidur dengan saudara perempuan saya di malam hari, seperti dia menggendong saya ketika saya masih kecil. Gendonglah SIS dalam pelukan Anda. Penjaga malam di toko sedang tidur, tapi aku dan kakak lambat tertidur. Cahaya bulan masuk melalui jendela. Saya melihat ada garis-garis halus di sudut mata adik saya. Saya bertanya kepadanya dengan suara rendah, apakah suster dibuat oleh Kaisar? Kakak menegang. Kemudian dia memegang lengan saya, merengek. Seluruh istana harus menyembunyikannya dari suster, dan saya tidak ingin membicarakannya. Dan Kaisar belum datang berkunjung dalam beberapa hari terakhir. Saya memiliki kecurigaan yang tersembunyi, tapi saya tidak bisa mengetahuinya. Mengapa Sri Baginda Raja melakukan hal itu? Suster dan Kaisar adalah pasangan muda. Bahkan jika Yang Mulia bingung, saya tidak ingin membunuh anak saudara perempuan saya dengan tangan saya sendiri. Alan, aku sangat lelah. Kakak memelukku dan menangis terseduh-seduh, seperti saat ibu negara memintanya untuk pergi ke festival puisi. Dia menangis dan berkata bahwa dia tidak ingin bersedih seperti itu. Saya menepuk punggungnya. Saya tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Saya menyarankannya untuk berlari, tapi sekarang saya tidak bisa mengatakannya lagi. Kehormatan dan aib keluarga Shen dan bayi sepenuhnya terkait dengan suster, dan suster menjadi ibu dari sebuah bangsa. Dia tidak akan lolos. Dia benar-benar terperangkap oleh tembok istana yang tinggi. Saya tinggal bersama suster selama sebulan di istana. Suster merasa lebih baik. Suasana hati saya jauh lebih baik. Dia mengusap kepala saya dan mengatakan kepada saya, karena tidak ada jalan keluar, maka kita akan hidup dengan cara lain. Saya tidak mengerti apa yang kakak maksudkan. Dia hanya tersenyum dan berkata, saya akan mengerti suatu hari nanti. Saatnya meninggalkan istana. Gu Xian datang menjemput saya. Melihat itu saya menjadi sibuk. Dia menggendong saya dalam pelukannya. Alan memiliki sesuatu yang sedang dipikirkannya. Bicaralah dengan suami Anda. Saya mengatakan kepadanya apa yang dikatakan SIS. Dia membeku, tersenyum dan menggaruk hidung saya. Mungkin adik Anda telah melihat cahaya. Aku menghela napas panjang. Dia memejamkan mata dan menyusut dalam pelukan Gu Xian. Saya sedikit bingung. Malam tahun baru. Xian kembali dari utara. Kaisar telah memberi kami sebuah perjamuan. Saya mengikuti Gu Xian ke istana. Xian telah menjadi tentara selama bertahun-tahun. Saya menghadapi banyak cuaca. Dia jauh lebih tenang daripada biasanya. Melihat saya dan Gu Xian datang, Xian pertama kali membeku, dan kemudian mata saya tertuju pada saya. Ran belum mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Saya memberi Anda hadiah hari itu. Anda masih berhutang segelas anggur kepada saya. Saya mengangkat gelas di tangan saya. Sekilas pandangan ke arahnya. Saya akan menebusnya dalam beberapa hari. Gu Xian mengerutkan kening. Diam-diam memegang tanganku. Ambil di tangan Anda dan letakkan di telinga saya. Hadiah ucapan selamat seperti apa? Kenapa Raffe tidak tahu? Jepit rambut. Aku memegang tangan Gu Xian. Dorong dengan keras. Gu Xian tiba-tiba
tiba-tiba menarik pasukannya. Saya belum pernah melihat jepit rambut ini sebelumnya. Dia mendapatkannya. Dia mendapatkan gelasnya. Bersulang untuk pesta ucapan syukur. Jadi dia berkonsentrasi pada saya. Tidak memperhatikan keterkaitan antara kredit dan penghargaan. Ara menunjukkan kebahagiaan dan kemakmuran. Kaisar menarik banyak minuman untuk perjamuan Thanksgiving. Keduanya telah berpisah selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan langka untuk duduk dan minum. Gu Xian mengatakan bahwa ia akan berganti pakaian demi kenyamanan. Saya terlalu sibuk menonton tarian. Saya hanya mengangguk. Satu tarian untuk diselesaikan. Gu Xian belum kembali. Kebetulan, saya juga ingin praktis. Jadi saya bangkit dan pergi mencarinya. Keluarlah setelah Anda selesai. Saya bahkan belum pernah melihat Gu Xian mabuk. Jadi saya berjalan di sepanjang kawasan pejalan kaki. Hari sudah mulai malam. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Seseorang sedang berbicara di paviliun di depan. Dan aku berhenti. Aku akan kembali. Namun, saya baru tahu bahwa orang-orang yang ada di paviliun itu adalah suster dan Gu Xian. Tidak ada orang di sekitar. Saya mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Kau baik-baik saja? Gu Xian bertanya dengan ragu-ragu. Kakak tersenyum dan mengangguk. Aku baik-baik saja. Alan mengatakan padaku apa yang kau katakan tempo hari. Saya memahami bahwa karena saya akan melakukannya. Mari kita rencanakan saja. Guzan terlihat serius. Keluarkan sapu tangan dari saku Anda. Saya melihat sapu tangan itu. Saya tidak bisa berhenti gemetar. Saya tidak berani mendengarkan lagi. Saya berpegangan pada beranda untuk menenangkan diri. Jangan panik. Saya sangat mengenal sapu tangan itu. Saya mengenalinya ketika perawat Anda mengeluarkannya. Itu adalah sapu tangan yang biasa dibuat oleh saudara perempuan saya. Saya tidak bisa menghentikan kaki saya yang gemetar. Jantung berdegup kencang di mana-mana. Saya berpegangan pada pagar. Tanpa tujuan. Lebih cepat satu pergi. Ada sesuatu yang berputar-putar di kepala saya. Segala sesuatunya tampak menyatu. Sampai aku jatuh ke dalam pelukan. Aku baru saja berhenti. Saya mencengkeram ke meja pria di depan saya. Kakinya menjadi lemas. Sepasang tangan tak berperasaan menarik lengan saya. Ran, ada apa denganmu? Ini Xian. Aku seperti orang yang sekarat. Berhasil melakukan penyelamatan. Jerami yang mematahkan punggung unta itu adalah pakaian Xian. Serak. Saya baru saja melihat burung hantu malam. Membuat saya takut. Xian merasa skeptis. Kamu benar-benar pengecut. Saya memaksa diri saya untuk tidak memikirkannya. Lepaskan tangan Xian. Dengan susah payah, dia menarik senyum ke arah Xian. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah Kaisar meninggalkan minuman untuk Anda? Xian tersenyum dan bersandar di pagar. Dia menunjukkan gigi harimau lagi. Sepertinya sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia masih anak yang sama seperti dulu. Baginda Raja sedang mabuk. Saya keluar untuk menenangkan diri. Saat itulah saya melihat salju turun. Apakah Gu Xian memperlakukan Anda dengan baik? Xian tiba-tiba bertanya padaku. Kepalanya menoleh ke samping. Mata saya berpaling. Saya mengikuti arah pandangannya. Ada banyak lentera langit yang menjulang di kejauhan. Berdoa memohon berkah dengan melepaskan lampion langit di istana. Untuk menghibur jiwa-jiwa mereka yang gugur di medan perang. Itu bagus. Saya juga melihat lampu-lampu itu. Saya mendengar tentang hal itu ketika Kaito kembali. Gu Xian baik kepada Anda. Dia tersenyum. Itu bagus. Kau sudah besar, menikah dan memulai karir. Xian tersenyum dan menoleh. Jangan tanya tentang saya. Saya menoleh sambil menyeringai. Mengumpulkan pakaian di tubuhnya. Kembalilah ketika angin mulai bertiup. Xian menegakkan tubuh, menguap, menyeka air mata dari sudut mata saya. Saat Anda mengantuk dan kembali ke rumah. Saya yang zuang, saya terlalu banyak minum dan saya mengantuk. Jatuhlah di dalam gerbong dan berpura-pura tidur. Gu Xian meletakkan kepala saya di pangkuannya, menyentuh rambut saya dengan lembut. Hati saya terasa sakit dengan rasa sakit yang pekat dan kusut, seolah-olah ada jarum yang mencuat keluar. Ketika saya melihat sapu tangan, saya sudah mengetahui semuanya. Ajay tidak ingin menikah dengan orang lain. Kisah lanjutan yang menarik masih di tempat yang sama.